Selamat pagi saudara, Shalom. Kita tiba di hari Rabu 12 Juni 2024. Sebelum memulaikan hari ini, mari kita belajar dari firman-Nya. Mari berdoa. Kami tiba lagi di hari pemberian Tuhan dan kami mau dituntun oleh firman-Mu untuk menjalani sepanjang hari ini. Amin. Kita membaca Kisah Para Rasul pasal 5, ada 2 ayat 5 dan 6. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburkannya. Tema di hari ini, putuslah nyawa Ananias. Saudaraku, kematian Ananias mengingatkan kita bahwa kuasa dosa adalah maut. Mari bandingkan dengan Roma pasal 5 ayat 21. Mungkin sulit bagi kita untuk menghubungkan langsung antara dosa yang dilakukan dengan konsekuensi fisik seperti kematian. Akan tetapi kisah ini memberikan pemahaman bahwa Tuhan Allah melihat dosa dengan serius. Ananias mati menggambarkan hubungan antara belas kasihan Tuhan Allah dan keadilannya. Meskipun Tuhan Allah adalah kasih, namun belas kasihannya tidak menghapus keadilannya. Tuhan Allah tetap adil dan menghendaki kekudusan. Konsekuensi dosa adalah bagian dari sifat keadilannya. Kematian Ananias menekankan pentingnya kebenaran dan integritas dalam hidup beriman. Tuhan Allah menginginkan umat-Nya untuk hidup dengan jujur dan tulus, tidak hanya dalam hubungan dengannya, tapi juga dengan hubungan dengan sesama. Nah, saudaraku, peristiwa kematian Ananias ini mau mengingatkan kita bahwa kebohongan dapat membawa konsekuensi yang serius. Hal ini menjadi peringatan bahwa Tuhan Allah tidak memandang ringan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan karakternya. Kematian Ananias menggambarkan pertanggungjawaban pribadinya di hadapan Tuhan. Ananias menghadapi keadilannya. Kita perlu memahami bahwa Tuhan Allah tidak hanya penuh belas kasih, tapi juga adil dan murka atas dosa. Bahwa keadilannya pasti ditegakkan. Nah, saudara-saudara, sebagai keluarga Kristen, kita mestinya menjadi basis pembentukan integritas dan kebenaran. Orang tua sebagai pemimpin keluarga menjadi contoh kejujuran yang mengajarkan anak-anaknya untuk hidup dalam kebenaran. Keluarga Kristen perlu menyadari dalam dan luasnya konsekuensi kebohongan itu. Menyembunyikan kebenaran atau berbohong dapat merusak hubungan dalam keluarga. Komunikasi terbuka dan kejujuran harus ditekankan dalam kehidupan hari lepas hari. Orang tua memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan moral dan etika kepada anak-anaknya. Kisah Ananias ini menjadi motivasi untuk mengajarkan nilai-nilai kekudusan, kejujuran, dan kebenaran kepada anak-anak sebagai fondasi iman Kristen. Orang tua perlu menjadi teladan yang baik sebagai pengikut Kristus. Karena itu marilah sebagai keluarga Kristen kita hidup dengan memiliki rasa takut akan Tuhan. Bukan hanya takut dalam arti ketakutan yang mencekam, melainkan takut dalam arti menghargai, menghormati, taat kepada Tuhan Allah yang mendorong kita untuk senantiasa hidup sesuai dengan ajarannya. Sebab oleh kasih karunia-Nya, dosa kita telah ditebus
hidup kita telah dibenarkan. Janganlah lagi menghambakan diri kepada dosa, tapi hiduplah dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan dan membahagiakan. Tuhan Yesus Kristus menolong kita dan memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh gentar menyaksikan kisah Ananias yang kehilangan nyawanya, tapi juga yang memutus hubungan dengan Engkau ya Tuhan sebagai pencipta dan penebus penyelamat kami. Karena itu ajarlah kami senantiasa untuk hidup dalam kejujuran, punya integritas sebagai orang-orang percaya yang mau hidup dalam kebenaran, taat dan setia melakukan firman-Mu hari lepas hari. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, kabar baik ini diberitakan dari Puncak Gemim Sion Winangun. Tuhan Yesus memberkati.